Selamat sore Super Youth. Aku mau ajak kalian semua buat bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Dia karena Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita apapun keadaan kita. Amin. Yuk kita sama-sama tepuk tangan.
masih semangat untuk puji nama Tuhan kita, amin. Kita mau puji namanya lebih lagi, semuanya siap? Tepuk tangan sama-sama yuk. Tuhan dengan sekali lagi, yuk kita berikan semangat kita berikan hati kita untuk Tuhan, amin. Yuk kita sama-sama tepuk tangan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita. Dia adalah Tuhan yang dahsyat, amin. Telah ubah hidup
Shalom Super Youth. Kok kurang semangat ya? Padahal di depan kita nih semangat-semangat banget loh. Ulangin sekali lagi ya. Shalom Super Youth. Wow, keren banget ya. Rame banget kayaknya hari ini dan seru banget. Ya pastinya. Ada yang tahu nggak tadi yang keren banget yang di depan? Itu siapa ya? Ada yang tahu nggak? Siapa? Siapa? Gak ada yang tahu. Yaudah aku kasih tahu deh. Tadi itu anak dari SMA YSKI. Keren banget kan? Tepuk tangannya dong. Yeay. Pada semangat-semangat banget ya kayaknya. Capek, duduk dulu. Oke. Langsung aja. Selamat datang buat kalian semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Pada cakep-cakep ya pastinya ya. Tapi Tuhan gak peduli ya mau sebanyak apa kita. Karena pasti Tuhan ada di sini. Dan bakal nemenin kita dari awal sampai akhir. Tiap detik sih Tuhan nemenin. Tuhan tuh gak peduli mau sebanyak apa. Tapi buat yang percaya, yang berharap, aku yakin kalau Tuhan tuh bakal menyertai kita. Oke, langsung aja. Pengumuman pertama. Ada yang ulang tahun ya, bertambah umur 1 tahun. Ada tanggal 9 Oktober, Immanuel Cornelius. Ada orangnya? Yeay, gak ada ya? Oke, gak datang. Yang kedua ada 10 Oktober, Richard Roni Tejandra. Ada orangnya? Oh ada. Selamat ulang tahun kok, maju. Harusnya tumpengan gak sih kan ulang tahun? Paling gak ya potong kue. Bercanda kok. Oke, selamat ulang tahun ya kok. Aku mau tanya-tanya dikit boleh? Ya, ini ke ulang tahun yang keberapa, terus kemauannya buat tahun ini apa, terus cita-citanya mau jadi apa? Tahun ini usia yang ke-25, harapannya sih untuk kedepannya terserah Tuhan aja deh maunya gimana. Berharap pun kalau Tuhan nggak ACC juga percuma kan. Terus cita-citanya sih tetap lebih baik lah daripada hari-hari kemarin. Semoga tercapai ya kok. Yang penting Tuhan yang atur, Tuhan yang mengarahkan. Hadiahnya nyusul ya kok, soalnya surprise gitu katanya. Oke, boleh minta tolong Kak Septian buat berdoa. Teman-teman kita berdoa buat Richard ya. Richard ini kerja di mana, Richard? Di Sanbe. Tapi domainnya di mana? Di Tegal. Tapi karena dia ulang tahun dia datang ke sini, teman-teman. Minta didoakan sama teman-teman semua. Nah ya. Oke, kita berdoa ya buat Richard. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini kami bisa memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Terkhusus Tuhan tanggal 10 teman kami Richard berulang tahun, kami percaya 25 tahun Tuhan sudah menyertai kehidupannya dan kami percaya Tuhan masa mudanya, masa depannya ada di dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan kehidupannya Tuhan, keinginan cita-citanya Tuhan, pergumulan hidupnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kerinduannya untuk selalu dekat dengan Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan nyatakan bahwa Engkau Tuhan Allah yang baik, bahwa Engkau Tuhan Allah yang setia di dalam kehidupannya. Tuhan berkati pekerjaannya Tuhan, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia pikirkan, dia lakukan Tuhan berkati, sehingga setiap yang dia kerjakan Tuhan membawa berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi kami mau serahkan Tuhan masa mudanya, masa depannya ke dalam tangan-Mu karena kami percaya Tuhan selalu memberikan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun Bapak Richard. Sis Richard bukan Ricard. Card itu kartu dikembali. Maaf ya Kak Ricard ya. Boleh silakan duduk.
Terima kasih Ko Rika. Ya maaf ya rada typo dikit. Langsung aja next ke pengumuman berikutnya. Jadi FGF Lamongan Indah itu youth-nya ada perkumpulan kecil yang kalian bisa join, yang mau lebih dekat lagi ke Tuhan, mau bertumbuh lagi di dalam Tuhan, bisa langsung aja join iCare kita. Ada beberapa iCare. Nah yang pertama ada iCare Sabtu, hari Selasa jam 7 di gereja. Next. Ada iCare for You, hari Rabu, jam 7 di gereja. Ada iCare Promet, hari Rabu, setengah 8 di gereja. Terus selanjutnya ada iCare UU setelah youth, tapi kayaknya hari ini nggak ada. Terus ada iCare Holiday setelah youth juga. Ada iCare Azarel setelah youth. Buat teman-teman yang belum join, boleh banget join ya ke iCare kita yang seru ini. Nanti dapat banyak teman pokoknya. Ada doa revival juga, hari Kamis jam 7 malam. Buat kalian yang rindu, kangen ketemu Tuhan, tapi nggak cuma di hari Sabtu atau Minggu, kalian bisa datang di doa revival kita. Kita menyembah Tuhan bareng-bareng ya teman-teman. Next. Buat teman-teman yang baru datang atau belum mengisi form data, bisa langsung nanti sama Asyir yang di belakang ya. Terus ada retreat akbar yang kita adain Juni nanti. Yang belum membayar atau mau join retreat kita, bisa langsung aja join ke C Elvans. Yang mau bayar bisa bayar ke C Elvans, soalnya Coach Jose-nya nggak ada kayaknya. Next. Kita mau memberi sedikit persembahan kita buat Tuhan. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya yang sudah Kau berikan pada hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Kiranya kami akan memberi sedikit yang sudah kami sisihkan untuk Tuhan. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Aku boleh undang teman-teman untuk bangkit berdiri, karena aku percaya kita semua ada di tempat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena Dia yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus Tuhan, untuk menebus dosa kita, amin. Pagi ini kita mau sembah Dia sama-sama. Segala
tertuju hanya padamu. Segala yang baik, segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik ada karenamu. Menebusku dengan harga tertinggi yang kau beri. Segalanya kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi yang kau beri. Segalanya kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Bapa, kau Rajaku. Aku mungkin pagi hari ini nggak tahu apa yang lagi teman-teman semua alamin. Tapi apapun pergumulan yang lagi kita hadapin, apapun masalah yang lagi kita hadapin, aku percayakan satu hal, yaitu Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu setia sama kita. Jadi aku mau ajak teman-teman, kita mau taruh semua masalah kita ke Tuhan. Kita mau datang ke hadapannya lagi. 'Cause your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me.
dipersilahkan untuk duduk. Oke, shalom teman-teman. Ya, spesial kita malam hari ini bareng-bareng sama teman-teman dari YSKI. Boleh kasih aplaus dulu buat teman-teman yang sudah melayani kita malam hari ini. Oke, untuk firman Tuhan malam hari ini kita akan dilayani juga dari teman-teman YSKI. Kita panggil teman aja lah, enggak? Panggil Kak Iren aja ya. Oke, silakan Kak Iren. Yuk kita beri aplaus dulu untuk Kak Iren. Shalom, selamat malam teman-teman. Oke, boleh saya sekali lagi menyapa Shalom, selamat malam Super Youth. Yes, inilah yang dimaui oleh Tuhan kita Yesus Kristus bahwa setiap saat, setiap hari Rohnya berkobar di dalam hati kita dan itu membuat kita jadinya apapun yang terjadi, apapun yang ada di belakang kita tinggalkan dan sekarang kita sujud di kaki Tuhan untuk sungguh-sungguh kita mendengarkan firman-Nya, kita boleh bangkit kembali dan kita melekat di dalam hatinya Tuhan. Ya, senang sekali sore hari ini. Kami, tidak hanya saya, kami dari SMA Kristen YSKI boleh hadir dengan teman-teman semua di sini. Ya, saya tadi sudah diperkenalkan Kak Iren, gitu ya. Saya salah satu guru di SMA Kristen YSKI bersama dengan tadi teman-teman yang di belakang ada Hansel, ada Kak Nadine di situ, ada Kak Rafael, Kak Abe, Kak Kevin, Kak Manuela, Kak Nana, Kak Audrey, Kak Given, dan Kak Benaya. Serta ada salah satu lagi guru kami, Kak Eci. Halo Kak Eci. Ya, kiranya kita sama-sama damai Kristus tetap ada dalam hati kita dan Roh Kudus benar-benar menyegarkan iman kita. Oke, kita mau sama-sama bersatu di dalam doa biar Tuhan saja yang melawat kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu terus hadir, memenuhi, bahkan mengejar kehadiran kami ketika kami jauh daripada standar kesetiaan Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun ketika seringkali kami tidak setia di hadapan kesetiaan-Mu. Dan kami pada malam hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh melekat ke dalam hati Tuhan. Kiranya melalui pembacaan renungan firman ini, kami boleh kembali disegarkan, kami boleh bersemangat, sehingga roh kami berkobar di dalam Roh Kudus-Mu yang menghidupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nyatakan ya dan amin. Oke, supaya kita lebih powerful gitu ya. Siapa di antara kita yang suka olahraga? Raise your hand please. Siapa yang suka olahraga? Wah, cukup banyak ya, 7 juta jiwa di sini suka olahraga. Atau adakah di sini yang suka main, yang lagi bosan, yang lagi bete gitu ya. Yang suka main, wah lebih banyak, ada 10.000 jiwa gitu ya. Dan siapa di sini yang lemah, letih, lesu, lunglai 5L? Ada? Ada satu, Tuhan menguatkan muka gitu ya. Tapi kita mau untuk recharge kembali dalam satu permainan, kita boleh mainkan bersama-sama, namanya Cucu Train, gitu ya. Cucu Train ini, kalau teman-teman tahu, bermain kereta,
bersama dengan sebuah lagu gitu ya. Cara mainnya begini, kita menyanyikan jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari cucu. Gitu ya, pokoknya setiap ada kata cucu itu yang di depan, yang di belakangnya, belakangnya lagi, itu harus membunyikan semangatnya di dalam Tuhan dengan kata-kata yang terlampir. Gitu ya. Kita mulai dengan Kak Eci, boleh help me please darling. Oke. Kak Eci akan menjadi gerbong pertama. Sementara itu disusul, saya minta tolong sambil ini trial dulu Kak Nadine ada di belakangnya. Dan silahkan teman-teman, saya undang nanti untuk langsung nyusul di belakangnya Kak Eci dan Kak Nadine. Sementara membuat gerbong, gitu ya, kita akan trial dulu. Silahkan. Upayakan kalau yang tadinya jalan serta Yesus, Kak Eci bilang di depan cucu. Nah habis itu setelah ada kata cucu kembali yang bunyi adalah Kak Nadine, setiap ada kata cucu berikutnya yang bunyi belakangnya. Oke, dan gak cuman cucu atau cucu, tapi juga tangannya boleh kita gerakan. Gitu ya, mau satu mau dua, go ahead. Oke. Kakak menyambung di belakangnya, kakak menyambung di belakangnya, kakak menyambung di belakangnya. Langsung aja. Oke. Oke, kita olahraga dulu boleh ya, Say. Silahkan kakak menyambung. Otomatis aja. Nanti yang membimbing untuk keliling adalah dari Kak Eci. Dan yang agak meleng alias saatnya bunyi cucu atau cucu lagi agak nggak nyambung gitu ya, lagi agak lambeta, nanti akan dijemput oleh saya gitu ya, ada hadiah spesial menunggumu darling. Oke, siap musik. Punten, iya teh, kakak siapa namanya? Kak Hugo, iya saya ingat. Kak Hugo, kira-kira siapa di antara
pilih 3 teman yang tadi lagi lemah, letih, lesu, lunglai, 3 aja. Tadi kan instruksinya adalah cucu atau cucu gitu ya. Tapi masih lemah, letih, lesu, lunglai, butuh penghiburan. 3 orang, silahkan Kak Hugo. Niko. Kamu nggak semangat Niko? Terus siapa ya? Catherine. Kok kamu masih muter aja? Udah nggak muter. Catherine. Terus siapa ya? Matthew. Semangat Matt. Selebihnya give applause for 3 teman kita ini dan boleh duduk kembali. Oke, Kak Niko, Kak Catherine, 2 aja. Oh, Kak siapa namanya? Kak Matthew. Ada apa gerangan dengan teman bertiga sampai kok dipilih spesial sama Kak Hugo? Oh, coba mikrofonnya di sini Kak. Mungkin Kak Matthew memberikan kepercayaan padamu Kak. Atau boleh teman-teman kita kasih tepuk semangat. Kalau gitu pertanyaannya diganti. Kira-kira sesuatu apa yang sangat spesial di dalam hidup Kak Niko, Kak Matthew dan Kak Kak Catherine. Catherine yang mau dibagikan salah satu lagi. Buat teman-teman semua selama seminggu ini ada pengalaman luar biasa apa sih berjalan bersama Tuhan yang kayaknya teman-teman semua perlu tahu. Iya. Oke, mungkin Kak Catherine. Gak ada. Oke, kalau gitu kita mau apain nih kakak-kakak, teman-teman semua? Oke, kita cucu sama-sama ya. Ikutin saya. Cucu. Boleh? Yuk, 1, 2, 3. Cucu. Oke, give applause untuk teman-teman. Hadiahnya menyusul nanti abis youth ya. Terima kasih, silahkan duduk. Oke, baiklah. Tuh ya. Sudah cukup makin lelah abis keliling-keliling. Enggak ya. Yang baru saja teman-teman kita lakukan sebenarnya adalah sebuah analogi dari tema kita yang adalah tetap nempel sama Tuhan. Teman-teman bicara soal tetap nempel sama Tuhan, idealnya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mau itu jalannya jelas, mau itu jalannya jelas-jelas enggak jelas, ataupun jalannya seringkali bikin kita harus ketawa karir, ya, senyum karir, walaupun hati kita lagi galau. Tapi kita mau sama-sama melihat bahwa kasih setia Tuhan nyata. Dan inilah yang mau kita renungkan sama-sama. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 15 ayat 1-8. Let's open up your Bible please. Kita baca. Yang ayat ganjil dibaca sama yang ulang tahunnya genap. Yang ayat genap dibaca sama yang ulang tahunnya ganjil. Ya udah hari Sabtu, weekend disuruh mikir lagi emang bu guru nih gitu ya. Enggak. Kita boleh baca sama-sama yang ulang tahunnya, yang baca yang ganjil, ulang tahun genap, yang genap baca yang ganjil ya, pokoknya gitulah ya. Oke, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Silahkan.
kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 5 yang perlu kita renungkan sama-sama, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oke, teman-teman, ini bicara soal pokok anggur, gitu ya. Pasti banyak di sini yang suka buah anggur atau at least kita suka minum anggur, enggak lah ya, sari anggur maksudnya. Bicara soal anggur, bicara juga soal melekat dan menempel. Saya teringat satu hal gitu ya yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, mau nggak mau, sadar nggak sadar, itu jadi kebutuhan primer di dalam hari-hari kita. Apa itu? Saya mau panggil Besti, help me please. What is that? Ada apa sih yang kira-kira itu menempel terus di dalam hidup kita dan menjadi kebutuhan primer dari kita? Tentu saja firman Tuhan. Tapi ada satu perumpamaan lagi, kalau tadi kereta cucu gitu ya. 1, 2, 3. Apakah ini teman-teman? Daster gitu ya. Mungkin bisa dibilang kalau emak kita, mami kita atau ocoh gitu ya. Masih suka pakai yang begini. Siapa yang masih punya ocoh gitu ya? Ocohnya saya, salah satunya ini adalah baju ocohnya saya pinjem gitu ya. Tahu ocoh kan ya? Ocohnya saya bajunya gitu dan barusan tadi chat gitu ya, pakai HP-nya mami, bajuku nih ngendi, ya tak pinjem gitu ya. Nah teman-teman, bicara soal daster gitu ya, daster ini berharga banget gak sih? Aku gak bicara soal harga price gitu ya, tapi value, berharga banget gak? Menurut teman-teman, dari sayap kiri saya, berharga banget? Iya, kenapa? Kenapa berharga banget? Kenapa sayang? Karena dipakai, jadi buat nutupin badan biar nggak kelihatan. Emang nggak ada yang lain selain daster? Tapi daster tuh enak, bisa buat bobo. Tas, kita sama Besti. Daster gitu ya, bisa dipakai, bisa enak buat bobo. Siapa yang bilang daster itu tidak berharga sama sekali? Adakah? Coba aku pikir-pikir, 1, 2, 3. Teman-teman kalau mau bilang soal daster, tuh ya, betul, daster itu menjadi kesayangan karena dia berharga atau dia berharga karena itu kesayangan. Tapi di sisi lain teman-teman, apa yang membuat sebuah daster tuh ya, warnanya warna-warni gitu ya, ada capung, ada lalala motifnya gitu ya. Tapi apa yang membuat ini tidak berharga? Satu hal yang pasti adalah ketika daster ini hanya tergantung gitu ya, dan tidak dipakai melekat, tidak sama sekali digunakan, hanya dilipat atau digantung di jembreng, apakah daster ini menjadi berguna?
tidak melekat pada tubuh sama sekali, tidak dipakai sama sekali, hanya disimpan dalam lemari. Tidak teman-teman. Dan itu sama sekali, silahkan teman-teman, terima kasih. Itulah gambaran kehidupan kita. Ketika kita bicara soal sesuatu yang melekat, tuh ya, contohnya banyak, tanaman atau bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan ranting anggur, tuh ya. Dan Yesus sebagai pusatnya, pokok anggurnya. Tapi yang seringkali teman-teman, ketika kita bicara soal kehidupan kita, seringkali hidup kita itu bagaikan daster. Kenapa? Karena hidup kita bermakna atau tidaknya, berharga atau tidaknya, tergantung bagaimana kita menggunakannya dan seperti apa kita hidupi hidup kita di dalam Tuhan, sumber kehidupan kita. Itu ya. Teman-teman, kalau kita nggak nempel sama Tuhan, ya kita nggak beda dari kereta cucu tadi gitu ya. Sudah diinstruksikan tapi kita tetap lemas, lunglai, letih, lesu, hanya mengikuti kehidupan yang berjalan dan pada akhirnya kita tidak benar-benar hidup. Dan sayangnya teman-teman, ketika kita tidak melekat di dalam kasih Kristus, di dalam Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar, kita nggak beda dari daster yang tadi digantung. Hanya sebagai hiasan. Yes, betul, kita bagus secara look. Ya betul, kita colorful dilihat orang. Tetapi sayangnya hati kita kosong. Hati kita mau gimana pun kita healing, lama-lama healing itu bukan menghidupkan kita, tapi membuat kita hilang. Bahkan hilang dari iman percaya kita di hadapan Tuhan. Dan itu semua terjadi jika kamu dan saya tidak mau menempel pada Yesus Kristus yang setianya gak habis-habis dalam hidup kita. Pikiran kita, perkataan kita, apapun jadi tidak beresensi. Kok bisa? Let us see di bacaan Injil Yohanes tadi khususnya ayat 4 ketika Tuhan Yesus bilang tinggal dalam aku. Kata tinggal itu asalnya dari bahasa Yunani meno yang artinya adalah ketika kita sama-sama tidak mau menempel di dalam Tuhan, kita tidak menghidupi sustainable relationship bersama Tuhan. Artinya nutrisinya terputus. Mau Tuhan ulurin tangan kayak apapun juga, mau Tuhan memimpin kita di depan sebagai jurumudi kehidupan kita, kita tidak akan mengikutinya dengan benar. Kita tahu value kekristenan, yes. Tapi apakah value itu sungguh-sungguh secara laten, berkesinambungan, itu kita tunjukkan dalam keluh kesah kita, dalam broken heart-nya kita, dalam kegalauan kita. Belum tentu. Oleh sebab itu, teman-teman, pesan firman Tuhan hari ini adalah ketika Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang sejati dan kita rantingnya, maka Tuhan Yesus mau bilang, mau kasih paham ke kita bahwa kita hanya bisa berbuah dan bertumbuh, setia beribadah dan pulangnya kita tetap ingat terus menerus jikalau kita terus melekat, terus memelihara nutrisi dari hubungan berkelanjutan bersama Tuhan. Oke, ini teorinya Kak Iren. Tapi nyatanya seringkali in this economy, in this life gitu ya, gak semudah itu Besti. Sayangnya fakta di lapangan gitu ya, banyak anak muda sekarang gampang nempel ke hubungan-hubungan yang akhirnya jadi apa? Red flag. Dimulainya dari apa sih? Contoh,
Siapa yang pernah patah hati di sini atau jadi barisan patah hati? Saya juga pernah gitu ya. Karena apa? Karena seringkali kita menggantungkan cinta kita pada mereka yang tidak tahu bagaimana mengasihi secara tulus. Ada yang langsung angkat tangan gitu ya. Menjadi pelaku atau mungkin menjadi korban gitu ya. Karena kita tidak tahu esensi kasih Tuhan itu seperti apa, asal terima aja. Sayangnya teman-teman, hubungan-hubungan yang red flag seringkali membawa kita bukan hanya pada patah hati, tetapi iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sungguh setia pada kita, juga kita patahkan begitu saja. Contoh lain, kenapa sih kita sulit sekali menempel pada Tuhan Yesus gitu ya? Salah satu yang kemarin sempat saya diskusikan bersama dengan rekan-rekan di Jakarta. Kebetulan teman-teman saya asalnya dari Jakarta dan saya punya perkumpulan psikolog gitu ya. Kami bicara soal salah satu sekolah di Jakarta, sekolah Kristen, value-nya IPK gitu ya. Itu bukan nama sekolahnya. Value-nya adalah iman, pengetahuan, dan kasih. Tapi dalam tahun ini sudah sampai bulan Oktober, 7 siswa kami melakukan self-harm. Bikin barcode. Ketika ditanya, kenapa? Alasannya, iya karena aku susah-susah ngejar validasi di sosmed. Aku mau usaha gimana pun, aku mau gelontorin uang berapapun, aku gak akan pernah jadi cantik, aku gak akan pernah jadi berharga. Teman-teman, ini yang seringkali tidak kita sadari mematahkan iman kita, mematahkan hidup kita dari Tuhan. Kita kejar validasi bukan pada Tuhan Yesus yang menjadikan kita berharga sebagai gambar dan rupanya, tapi seringkali kita mengejar pengakuan teman kita. Basket kalah, mestinya ya coba lagi. Tapi berapa banyak dari kita yang kalah lomba, kita putus asa. Oleh sebab itu teman-teman, hari ini kita mau menyadari bersama bahwa bukan karena kita tidak berharga, bukan karena kita belum memperoleh anugerah Tuhan, tetapi sayangnya, karena kita belum sungguh-sungguh melekat pada kasih dan anugerah Tuhan. Dan akhirnya buah kelinginya kita sama dunia gitu ya, bikin kita jadi fragile sekali dan ujungnya membawa kita pada kematian. Once again teman-teman, itulah alasan kuat kenapa Tuhan Yesus mengajak kita untuk selalu tinggal di dalam Dia. Dan teman-teman Super Youth, ketika kita diminta untuk berbuah dalam kesetiaanmu mengikut Tuhan, singkat saja teman-teman, hidupmu sebenarnya sudah diberi kelayakan loh. Kamu jauh berharga di hadapan Tuhan. Kamu bisa jadi sumber penghiburan? Yes, jelas. Kamu bisa memancarkan hikmat Tuhan? Yes, jelas. Kamu bisa bikin caption-caption menarik yang menguatkan orang? Yes, jelas. Tapi apakah sungguh ketika kita hidup di dalam Tuhan, teman-teman, mari jujur-jujuran. Ketika kita melakukan itu semua, pernah gak sih kamu ngerasa udah melakukan yang terbaik, tapi hubunganmu sama Tuhan cuman seperti baju yang tergantung dan diombang-ambing ke sana kemari? Mari jujur, ketika kita berdampak gitu ya, sudahkah dampak itu terlebih dahulu kita hidupi di dalam hati, pikiran, dan hidup sehari-hari? Apakah saat hatimu goyah, teman-teman, kamu mudah layu dan meninggalkan Tuhan? Inilah saatnya kamu kembali menempel sama Tuhan. Datang padanya setiap saat. Dan ketika kamu punya momen sama Tuhan gitu ya, Tuhan gak butuh kamu datang sesekali. Tuhan
minta kamu datang berkali-kali. Ketika ada hal-hal yang rasanya boring banget sih, gak sesuai deh sama selera aku firmannya. Teman-teman, kita gak mudah begitu aja cuman mendengarkan, tetapi kita mau meresapinya. Kita minta, Tuhan tolong aku hari ini, Tuhan mau ngomong apa sih sama aku? Dan Tuhan akan berbicara apa tugas kita selanjutnya di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya hidupmu bukan cuma indah di luar jadi pajangan, tetapi beneran punya makna, fungsi dan buah yang kekal. Dan hari ini teman-teman, mari kita hidupi pesan firman Tuhan ini. Jangan mau hanya tergantung dan kiranya kamu di dalam imanmu terus ternutrisi di dalam Yesus Kristus. Caranya gimana? Tadi sudah ada pengumuman gitu, ada I Care. Teman-teman, kalau ada saatnya kamu untuk hadir, kamu untuk sharing, untuk testimoni, apapun pengalamanmu sama Tuhan, jangan simpan seorang diri. Siapa tahu saat itu adalah waktunya Tuhan bicara sama kamu lewat teman-temanmu. Mungkin itulah saatnya teman-teman, Tuhan menghidupkan kembali iman percayamu. Kalau ada saatnya teman-teman, kamu punya masalah berat, gak ada salahnya kok tiba-tiba kamu berdoa, kamu minta sama Tuhan memulihkan hidupmu. Kuncinya cuma satu, melekat sama Tuhan. Bawa hatimu sungguh-sungguh di hadapannya dan kiranya tangannya yang ajaib menyambungkan kembali perasaanmu yang patah, semangatmu yang pudar, dan sama-sama kita bisa hidupi firman Tuhan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bawa hati kita saat ini melekat pada Tuhan melalui pujian pernyataan hati kita, mengiringi Dia. Kita mau sama-sama nyanyikan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam kehendak-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan kami. Gak ada yang lain Tuhan, kami sadar bahwa kadang kami terlihat utuh, tetapi sesungguhnya hati kami rapuh Tuhan, kami kosong. Karena kesetiaan kami gak nempel di hadapan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami bawa hati kami, pikiran kami, hidup kami sepenuhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau boleh melawat setiap kami, bejana-Mu yang sungguh boleh Engkau hidupkan. Kami berdaya guna di dalam setiap pikiran, hati kami, perbuatan kami. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah pusat kehidupan kami. Karena Engkaulah yang selalu setia kepada kami dan kami gak mau lagi untuk menggantungkan hidup kami pada yang lain selain daripada-Mu. Bapa di surga, jadilah pusat hidup kami. Dan biarlah kami selalu bertumbuh di dalam firman-Mu. Seiring kesetiaan kami mau terus datang ke Super Youth. Kami mau beribadah kepada-Mu, kami mau melayani Tuhan. Dan pelayanan ini bukan sekedar hal yang kami tunjukkan untuk orang lain lihat. Tetapi karena syukur kami, Tuhan sudah menghidupkan kami, Tuhan memberkati kami, dan Engkaulah pokok anggur yang benar yang selalu mengisi bejana kami. Tolong pimpin hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kiranya kami selalu melekat kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, malam hari ini kita diingatkan untuk kita yuk melekat kepada Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini kita sudah terlalu jauh sehingga kita burn out, ya, kita terlalu jauh sehingga kita tidak bisa lagi ngerasain penyertaannya Tuhan. Kita sudah terlalu jauh sehingga kita tidak lagi bisa melihat kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita kembali lagi. Yuk kita balik lagi, gak ada kata terlambat untuk balik buat Tuhan. Tuhan kepengen supaya setiap kita melekat dengan Dia, karena ketika kita melekat dengan Dia, maka kita akan hidup kembali. Bagian-bagian hidupmu yang mati akan dibangkitkan kembali. Dia gak peduli lagi dengan apa yang sudah kamu lakukan. Ya. Setiap kesalahan yang kamu lakukan, Dia tidak peduli lagi. Yang Dia inginkan adalah kita kembali ke Dia. Kita melekat lagi kepada Tuhan. Dia mau setiap kamu merasakan kasih-Nya lagi. Dia mau kamu mengalami penyertaan-Nya lagi. Sekali lagi gak ada kata terlambat. Yuk kita pengen berdiri bersama-sama. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan.
sudah terlalu jauh, engkau yang kepengen balik kepada Tuhan. Malam hari ini kau boleh angkat tanganmu dimanapun kau berada. Mungkin kau sudah terlalu capek, jauh dari Tuhan. Kau sudah sampai titik di mana engkau selalu mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan janjinya Tuhan. Ngomong sama Tuhan, aku mau balik Tuhan. Bersamamu Bapa, jadikanku rencanamu untuk memuliakan. Kalau mungkin hari-hari ini kamu merasa hidupmu dihancurkan, bukan berarti Tuhan meninggalkanmu, tapi Tuhan sedang membentukmu. Tuhan rindu membentuk engkau menjadi bejananya yang indah. Dan malam hari ini setiap kita yang rindu menjadi bejana yang indah, Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Dia akan membangkitkan pengharapanmu kembali. Ayo kembali kepada Tuhan. Ayo setia lagi kepada Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat malam hari ini. Tuhan, Engkau melihat setiap hati yang berseru kepadamu Tuhan malam hari ini. Setiap kerinduan kami Tuhan, setiap usaha kami untuk kami terus kembali kepadamu ya Tuhan. Sekalipun kami sering jatuh bangun Tuhan dalam dosa. Kami terlalu jauh dari Engkau Tuhan, tapi malam hari ini kami mau kembali kepadamu ya Tuhan. Kami mau menempel lagi kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, menantikan rencanamu tergenapi di dalam kehidupan kami. Tuhan jamah malam hari ini, jamah setiap hati yang rindu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Kami percaya Engkau selalu ada bagi setiap kami. Saat kami tidak merasakan, saat kami tidak melihat Engkau Tuhan dalam hidup kami, tetapi Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu malam hari ini. Kami mau berdoa Tuhan, kamu berkati buat teman-teman kami dari YSKI, berkati pelayanannya Tuhan. Tuhan berkati masa muda mereka, pakai kehidupan mereka secara luar biasa hari demi hari. Tuhan heran di dalam kehidupannya, Engkau membuat heran kehidupannya, orang-orang bisa melihat bahwa Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Mari teman-teman kita angkat tangan kita bersama-sama, kita mau pulang dengan berkat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika engkau baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, studimu, pekerjaanmu, keluargamu, diberkatilah kesehatanmu dan pelayananmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Semua yang percaya kita katakan amin. God bless you all.